Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Novika Aulia Fitri, yang kedua Siska Mawita, dan yang ketiga saya sendiri Teguh Sulha Sidiki. Baik, yang pertama, identifikasi anak dengan hambatan pendengaran. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus. Kegiatan identifikasi bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk ke tenaga profesional benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau langsung dapat diberi pelayanan pendidikan khusus. Apabila berdasar pemeriksaan tenaga profesional ditemukan masalah yang perlu penanganan lebih lanjut, misalnya seperti pengobatan, terapi, latihan-latihan khusus, dan sebagainya, maka guru tinggal berkomunikasi kepada orang tua siswa yang bersangkutan. Jadi, guru tidak mengobati atau memberi terapi sendiri, melainkan memfasilitasi pendidikan sesuai dengan kondisi anak. Apabila tidak ditemukan tanda-tanda yang cukup kuat bahwa anak yang bersangkutan memerlukan penanganan lebih lanjut, maka anak dapat dikembalikan ke kelas semula untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus di kelas reguler. Saya akan menjelaskan mengenai asesmen pendengaran. Tes pendengaran adalah prosedur untuk memeriksa kemampuan mendengar seseorang. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengukur seberapa baik gelombang suara terhantar ke otak. Proses mendengar terjadi ketika gelombang suara masuk ke telinga dan menyebabkan getaran pada gendang telinga. Getaran ini kemudian menghantarkan gelombang suara ke sel-sel saraf dan mengirimkan informasi ke otak. Di otak, informasi tersebut diterjemahkan menjadi suara yang kita dengar. Gangguan pendengaran terjadi ketika ada kerusakan pada bagian telinga, saraf-saraf di telinga, atau pada pembagian otak yang mengontrol pendengaran. Tes pendengaran yang umum dilakukan tes bisik, speech fraction test, audiometri nada murni, tes garpu tala, evaluasi respon batang otak, acoustic emotion, timpanometri. C. Asesmen kecerdasan. Asesmen kecerdasan adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengukur kecerdasan individu. Macam-macam asesmen kecerdasan yaitu yang pertama CFIT atau Cultural Fire Intelligence Test. Tes ini dikembangkan oleh Raymond B. Cattell. Tes CIVT ini dibuat dengan latar belakang tes-tes inteligensi lainnya yang tidak bebas nilai dan masih dipengaruhi oleh budaya-budaya dan juga norma pada masing-masing negara. Yang kedua yaitu IST atau Intelligence Structure Test. Merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur inteligensi individu. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amtaher di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Tes ini ditunjukkan untuk mengukur kecerdasan umum dan khusus. Terdapat 9 subtes dan beberapa aspek ukur di dalamnya, yaitu yang pertama subtes SE atau melengkapi kalimat, yang kedua subtes WA atau persamaan kata, yang ketiga subtes AN atau analogi verbal, yang keempat GE atau sifat yang sama, yang kelima yaitu ME ingatan, yang keenam RA atau berhitung, yang ketujuh ZR atau deret angka, yang kedelapan FA memilih gambar. Yang selanjutnya yaitu tes kecerdasan anak tunarungu. Pada saat ini ada beberapa tes yang biasa digunakan untuk mengukur taraf kecerdasan anak tunarungu, yaitu yang pertama Snyder's-Omen Nonverbal Test, yang kedua Nebraska-Hiske Test of Learning Aptitude, yang ketiga yaitu Western Intelligence Scale of Children, yang keempat Color Progressive Matrix. Dari hasil penyelidikan dengan menggunakan tes-tes tersebut, ternyata ketunarunguan tidak dapat mengakibatkan kekurangan dalam potensi intelek mereka. Variasi IQ anak tunarungu tidak berbeda dengan variasi IQ anak normal. Terima kasih. D. Asesmen kemampuan keterampilan perseptual dan motorik.
Mediati Busono dalam buku tahun 1993 halaman 40 menyebutkan bahwa perkembangan motorik pada anak gangguan pendengaran umumnya berkembang baik, apalagi perkembangan motorik kasar yang secara fisik berkembang lancar. Pertumbuhan fisik yang kuat dengan otot-otot kekar dan kematangan biologisnya berkembang sejalan dengan perkembangan motoriknya. Lani Gunawan dalam Edja Sarja tahun 2005 halaman 112 menjelaskan bahwa anak tunarungu tidak ketinggalan oleh anak normal dalam perkembangan motorik seperti usia belajar duduk, belajar berjalan. Asesmen kemampuan perilaku sosial dan emosi. Akibat keterbatasan pendengaran menyebabkan siswa tunarungu menjadi frustasi, cepat marah dan mudah tersinggung. Uden dalam buku Gunawan tahun 1983 halaman 8 mengemukakan beberapa karakteristik kepribadian dan emosi siswa tunarungu, yaitu sifat egosentris yang lebih besar daripada siswa yang mendengar, mempunyai perasaan takut atau khawatir terhadap lingkungan sekitar, ketergantungan terhadap orang lain, dan mempunyai sifat cepat marah atau tersinggung. Perkembangan sosial dan kepribadian manusia sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk berkomunikasi. Demikian pula pada anak tunarungu. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan apabila banyak anak tunarungu mengalami kesepian karena mereka tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain.